Sambut dan songsong tahun 2022 dengan semangat baru dan tetap mengandalkan Tuhan Yesus agar Tuhan beri hikmat kepada kita di dalam menjalani kehidupan kita di tahun 2022. Kiranya Tuhan berikan kesehatan dan berkat yang melimpah dan melindungi kita dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Bapak Ibu jemaat sekalian, marilah kita tanamkan dalam hati kita saat ini, apa yang harus saya berikan untuk Tuhan dan gerejanya? Bukan sebaliknya, apa yang Tuhan dan gerejanya berikan untuk saya. Mari kita bekerja di ladangnya Tuhan, karena hidup ini adalah kesempatan. Kalau kita sudah tidak berdaya, tidak ada lagi kesempatan buat kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, jemaat sekalian, mari kita berkomitmen kepada Tuhan. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang melayani firman Tuhan hari ini adalah Penatua khusus Bapak Fabio Valentino, dan yang melayani perjamuan kudus adalah Bapak Pendeta Pan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Pak Pan dan Pak Fabio pada hari ini. Selanjutnya, Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan melihat perjalanan, pelayanan dan kegiatan Gereja Kristus Sarwa Permai di tahun 2021. Kaleidoskop Gereja Kristus Sarwa Permai 2021. Untuk data administrasi jemaat, Bapak Ibu boleh lihat jumlah jemaat yang terdaftar 262. Yang atestasi masuk 1, atestasi keluar 1, CD pengakuan iman 5. Untuk baptis dewasa, baptis anak tahun 2021 belum ada ya. Kelahiran 1, kematian 4, jemaat menikah 4. Rata-rata kehadiran ibadah umum kita boleh lihat minggu pagi untuk tatap muka ada 23 dan online 69. Dan untuk Natal tatap muka 2 orang, online 97. Tutup tahun kemarin 16, untuk yang online 55. Demikian juga untuk ibadah jemaat. Jadi untuk grafiknya itu sepertinya ada penurunan. Sebenarnya bukan penurunan yang Bapak Ibu, karena di masa pandemi kita itu ibadah menghitungnya yang secara online itu adalah partisipan. Jadi dalam satu akun itu bisa juga ada 4 orang, ibu, bapak, dan anak atau lebih. Dan kalau yang tatap muka itu kita hitung per orang. Jadi bukan turun karena jemaat sudah tidak beribadah, tapi karena situasi pandemi, jadi kita ngitungnya partisipan. Untuk selanjutnya, rata-rata kehadiran persekutuan atau bagian untuk doa pagi 12, sekolah minggu 13, pemuda dan remaja 25, kaum pria 13, kaum wanita 12, usindah 16 orang. Rata-rata kehadiran ibadah umum GK Sarwa Permai tidak ada kendala ya, seperti biasa dengan grafik. Nah, program kegiatan tahun 2021 Gereja Kristus Sarwa Permai. Ini adalah Natal sekolah minggu yang sudah dilakukan pada tanggal 18 Desember 2021. Demikian juga Natal Pemuda Remaja Desember 2021 yang dilakukan pada tanggal 19 Desember. Ibadah Natal 2021 Pemuda Remaja juga ini ada.
Ibadah malam Natal tanggal 24 Desember 2021. Dan ini adalah ibadah Natal pada majelis dan rohaniawan. Nah, ini kita juga membagikan bingkisan Natal. Tahun ini kita membagikan bingkisan Natal untuk semua jemaat per keluarga. Demikian juga untuk janda dan yatim piatu. Mohon maaf untuk pemberian bingkisan untuk janda dan yatim piatu, kita lupa moto, jadi yang ada untuk bingkisan Natal. Dan rakornis juga sebenarnya ada, cuman kita juga lupa foto. Mohon maaf, sebenarnya kita sudah mengadakan rakornis pada tanggal 27 November 2021. Nah, ini ada peningkatan status rohaniawan. Berdasarkan hasil tes penilaian dan wawancara Sinode Gereja Kristus mengenai peningkatan status Penatua khusus Bapak Fabio Valentino menjadi pendeta, dan rencana pentahbisan akan dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2022. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian. Bapak Ibu, ini juga ada mengenai tanah gereja yang ada di Pastori, yang kemarin ada kendala dan sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Majelis Bapak Penatua Binsar Pasaribu mengenai perihal bagaimana usaha upaya dari majelis dan tim aset yang semangat untuk menyelesaikan permasalahan tanah Pastori. Nah, ini sudah selesai dan dalam proses penyelesaian sertifikat dan sudah dibayarkan oleh Pak Kamidi sebesar 262 juta dan sudah ditransfer ke rekening atas nama Gereja Kristus Saropermai, rekening BRI. Dan itu akan dikelola untuk pengurusan sertifikat dan semuanya termasuk pengurusan tanah di belakang untuk kita berikan batas dan keperluan yang lainnya seperti balik nama, dan itu karena SHGB kita juga harus meningkatkan SHGB-nya untuk dihidupkan kembali. Demikian untuk aset gereja. Keuangan tahun 2021. Nah, ini ada keuangan, penerimaan dan pengeluaran 2021 yang pemasukannya lebih besar dari pengeluaran. Terima kasih untuk jemaat yang sudah setia memberi yang terbaik. Ini juga ada total keuangan dengan total 35.518.200 rupiah,44 sen. Itu grand totalnya kas kita saat ini. Terima kasih untuk partisipasi jemaat semua. Nah, ini ada grafik untuk penerimaan, di mana penerimaan itu dari perpuluhan jemaat yang lebih besar. Yang biru itu adalah persembahan atau kolekte. Terima kasih juga untuk partisipasi jemaat semua. Kiranya Tuhan memberkati. Selanjutnya adalah pengeluaran. Nah, pengeluaran ini yang hijau itu adalah JHP yang paling besar ya, JHP, rohaniawan, dan koster. Nah, yang merah atau orange itu adalah bidang diakonia, yang biru bidang ibadah, yang kuning bidang misi, yang hitam bidang pembinaan, dan yang hijau juga bidang sarpras. Nah, yang paling besar itu pengeluaran memang JHP. Nah, puji Tuhan juga tidak ada kendala dan semua tercukupi oleh karena berkat Tuhan. Selanjutnya ini adalah grafiknya, di mana kelihatan dari tahun 2020 ke 2021, itu yang orange atau merah itu adalah penerimaan. Kalau tahun 2020
itu hanya selisihnya hanya sedikit. Tapi ketika kita lihat tahun 2021, itu kenapa kok orange lebih besar, itu penerimaan lebih besar daripada pengeluaran. Memang untuk 2021 kita merasakan ada keuangan kita lebih baik. Itu semua juga berkat kesetiaan jemaat semua untuk memberi yang terbaik. Jadi penerimaan kita surplus besar daripada pengeluaran. Pengeluaran kita memang di masa pandemi ini hanya secara online, tapi kita tetap ada kegiatan dan semuanya berjalan dengan baik. Nah, kita lihat tadi total penerimaan, grand total saldo adalah 35 juta sekian. Kita mengucap syukur sama Tuhan. Selanjutnya, demikian yang dapat disampaikan untuk kegiatan pelayanan dari kita semua, Gereja Kristus, Jemaat Gereja Kristus Sarua Permai. Kita masuk ke dalam ibadah. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan begitu baik bagi kita, umatnya, sehingga kita masih dapat menyambut tahun baru di tahun 2022. Mari kita memuji dan memuliakan Allah sambil menyanyikan pujian Nafiri Rohani nomor 8, ayat 1 dan 2. Mari memuji Tuhan yang mulia. Kita dalam ibadah tahun baru ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang makasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan sebagai nas pembimbing dalam ibadah tahun baru ini diambil dari Mazmur 34 ayat 2 sampai dengan 4 yang mengatakan, Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu,
Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasurkan namanya. Mari kita bersama-sama muliakan Tuhan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 100. Muliakanlah. Jemaat kekasih Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita yang diambil dari Yesaya 43 ayat 4, 5, dan 7 yang mengatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Kita awali dengan menyanyikan pujian penyesalan dari Kidung Jemaat 331 ayat 1 bagian 1 dan 3. Siang, malam, musim tahun. Bayang-bayangnya
Marilah kita datang kepada Tuhan yang Maha Kudus untuk merendahkan diri, mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta memohon pengampunan darinya. Diberikan waktu kepada jemaat untuk berdoa. Marilah Bapak Ibu jemaat sekalian, kita bersama-sama mengucapkan, "Ya Tuhan, ampunilah kami, terangilah hati kami jika selama ini kami kurang peka terhadap pesan Tuhan kepada kami. Di dalam merefleksikan hukum Tuhan, kami mengaku dan menyesal karena kami kurang membuka diri kami bagi kuasa pertolongan-Mu yang mau mengubah dan mau memperbaharui hidup kami. Dan kini di tahun yang baru ini, kami mengakui dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Dengarkanlah seruan dan pengakuan kami ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengaku segala dosa kita di hadapan-Nya, kini dengarkanlah firman Tuhan sebagai berita anugerah pengampunan dosa seperti dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan yang ke-14 yang mengatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, jemaat sekalian, kita bersyukur kepada Allah untuk kasih dan anugerah-Nya yang besar kepada kita. Mari kita menyanyikan pujian syukur KPNR nomor 158. Aku hendak bersyukur, kita nyanyikan 2 kali. Bersyukur pada Tuhan
hidup baru bagi kita sekalian. Seperti firman-Nya dalam 1 Korintus 10 ayat 31 yang mengatakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Tuhan menginginkan kita untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan sambil menyanyikan pujian suplemen 181, Kau Sangat Kucinta. Kita nyanyikan 2 kali. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu, berusaha hidup selalu menari dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat kucinta. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu, bagai rusa hidup selalu ku hidup dalam-Mu, dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat kucinta. Ya, jemaat sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, biarlah hati kami mengucap syukur Tuhan dan bersukacita dengan berlimpah-limpah, karena Engkau mengizinkan kami Tuhan untuk memasuki tahun baru 2021. Ini semua adalah anugerah Engkau semata-mata Tuhan. Ini semua adalah kemurahan Engkau semata-mata. Dan biarlah kami boleh sambut Tuhan tahun baru ini dengan kembali Tuhan belajar dari kebenaran firman-Mu dan melakukan firman-Mu lebih sungguh lagi. Berbicaralah kepada kami Tuhan, pribadi lepas pribadi pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, silakan duduk jemaat sekalian. Ya, shalom jemaat sekalian. Tema kita hari ini adalah Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita, yang kita akan baca dari satu bagian ya. 1 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai dengan 14. Memang yang nanti akan menjadi pokoknya di ayat yang ke-12, tetapi saya rasa kita perlu juga membaca dari 1 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Dan saya akan membacakan untuk kita semua. Lalu orang Kiryat Yarim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin.
Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkan di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan, Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai di hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Eben-Hazer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil oleh orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel. Mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Ya, demikianlah firman Tuhan yang berbahagialah setiap kita yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di gereja maupun ada yang di Zoom. Dan puji Tuhan, kita boleh melalui malam tadi gitu ya. Ini juga semua adalah anugerah Tuhan. Apakah ada yang sudah apakah masih ada yang belum tidur gitu ya? Karena saya pulang dari rumah orang tua saya jam 2 pagi. Lalu kemudian bangun jam setengah 6 pagi, jam 5 pagi. Jadi masih 3 jam. Tolong bangunkan saya kalau lagi tidur ya. Jadi kalau udah saya bangun saya nggak bisa tidur lagi. Tapi penuh dengan sukacita. Ya, jemaat sekalian, ada satu pantun. Kalau boleh saya pantun begitu ya, membuka tahun baru kita. Jalan-jalan ke kota batu. Jangan lupa membeli roti. Selamat tahun baru, semoga semua impian bisa tercapai. Kok ada penonton bayaran ya Pak Binsar di sini ya? Dan kali dari dahsyat gitu kita undang lagi ya penonton bayarannya. Ya, saudara sekalian, kita pasti semua berharap dan optimis di tahun 2022 ini. Tantangannya pasti banyak, kita tidak tahu dan segala macam, tapi marilah kita lalui hari-hari ini seperti tema kita, Eben-Hazer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Jadi kita yakin dan percaya Tuhan tetap menolong kehidupan kita. Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam dan diterjang badai dan semuanya porak-poranda, semuanya tidak selamat kecuali satu orang. Orang ini terdampar di pulau yang sangat kecil. Di pulau yang sangat kecil, dan dia kebingungan mau mencari pertolongan. Ya, di pulau kecil segini ya bingung gitu ya, mau kemana-mana udah laut sekitarnya. Lalu akhirnya dengan putus asa dia berdoa kepada Tuhan, dia meminta, Tuhan tolong saya, supaya ada yang bisa melihat saya, supaya saya bisa menyelamatkan diri saya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian, akhirnya dia dengan sisa-sisa pohon, sisa-sisa kapalnya, dia membangun gubuk kecil-kecilan lah untuk bertahan hidup. Lalu kemudian dia sudah membuat api, dengan susah payah dia membuat api ya, kalau itu kan setengah mati juga membuat api dari kayu begitu. Lalu dia berharap dia mulai mencari makanan begitu ya. Ini sudah berapa hari dia mencari makanan sangat susah. Sambil dia buat api, lalu kemudian dia keliling pulau yang nggak terlampau besar itu, dia mencari makanan, berburulah seada-adanya. Lalu dia mendapatkanlah beberapa ekor binatang. Lalu ketika dia sampai di gubuknya dengan tenda yang seada-adanya itu, tendanya itu terbakar. Artinya gubuk-gubukannya itu terbakar. Karena dia lupa memadamkan apinya. Maka dia berkata, Tuhan, mengapa engkau melakukan ini kepadaku? Mengapa? Dia terus berteriak dengan sangat kuat, desperate, putus asa. Ini menjadi, ya kan, bahan-bahannya udah nggak ada. Ini mau bagaimana buat tenda-tendaannya lagi begitu.
Sudah susah-susah buat api yang sekian hari, akhirnya terbakar sudah. Dan asap itu membumbung tinggi begitu. Di tengah keputusasaannya dia akhirnya siap mati. Artinya, sudahlah saya siap mati. Nggak berapa lama didengarlah suara kapal lewat. Dengan loncengnya dan seterusnya, ada orang teriak-teriak. Apakah ada orang di sana dan seterusnya. Lalu dia kaget, ternyata ada kapal yang lewat. Dan dia, ya begini-begini tangannya gitu, saya ada di sini. Dan ditolong. Ketika naik kapal tersebut, orang ini bertanya, dari mana kamu tahu saya ada di situ, katanya. Dari asap yang kamu buat itu. Padahal kita tahu, asap itu dia tidak buat. Itu sebuah accident, kecelakaan. Tetapi Tuhan pakai untuk menolong dia. Saudara, di tahun 2021, apakah asapnya itu yang gede? Teriakan kekesalan kita itu yang gede? Atau pertolongan Tuhan itu yang besar dalam kehidupan kita? Ini menjadi refleksi kita. Dan cerita kita, next. Pada hari ini kita bisa melihat, next. Bagaimana tabut Allah itu tadinya di Filistin dan akan dipindahkan kembali ke Israel. Ini cerita latar belakangnya, next. Namun untuk memindahkannya itu hanyalah orang khusus, yaitu orang Lewi. Dan ketika dalam perjalanan ke Israel, ada yang melihat tabut Allah dan mereka mati. Kita bisa bandingkan di pasal 6 ayat 19 sampai dengan 21. Dan memang akhirnya tabut Allah itu di rumah Abinadab dan dikuduskanlah anak-anaknya Abinadab untuk menjaga tabut Allah. Ini adalah tentang bagaimana tabut Allah itu belum sampai ke Israel. Jadi masih di tengah-tengah perjalanan. Tetapi karena ada yang mati melihat tabut Allah, lalu dititip di rumahnya Abinadab. Jadi belum sampai ke jantungnya Israel, belum. Jadi masih dari Filistin, ya tengah jalan lah kira-kira demikian. Itu baru sampai di situ. Nah, tetapi next, hebatnya walaupun tabut itu belum sampai, selama 20 tahun tabut Allah pisah dengan Israel, maka muncullah permasalahan, yaitu mereka mulai mengeluh. Jadi saudara sekalian, tabut Allah itu sebagai simbol kehadiran Tuhan itu belum sampai di Israel memang, tetapi Israel lupa selama hampir 20 tahun mereka dipelihara oleh Tuhan. Tetapi karena dipelihara terus-menerus, akhirnya orang Israel itu mulai mengeluh. Saudara sekalian, ternyata problem kita, yang seperti saya tadi ceritakan di ilustrasi itu, kita suka sekali mengeluh. Kita suka sekali mengeluh. Kita berpikir mengeluh itu is okay. Itu adalah manusiawi. Kita perhatikan baik-baik. Apa akibatnya ketika mereka mengeluh? Next. 1. Mereka menyembah kepada Baal dan tidak beribadah kepada Tuhan. Jadi saudara yang masih suka komplain dan mengeluh, engkau sedang menyembah kepada Baal, menyembah berhala. Engkau tidak sedang menyembah kepada Kristus. Saudara, mereka mengeluh dan akhirnya mereka bisa pindah ibadah. Gara-gara apa? Mengeluh. Sepertinya simple, sepertinya sederhana. Dosa ini nggak gede kok, nggak membunuh, nggak membantai, enggak memutilasi orang, enggak, cuma mengeluh. Tetapi runtutan dari mengeluh ini mereka menyembah kepada Baal. Saudara, kalau tahun 2022 yang sudah kita masuki ini, kalau masih ada mengeluh dalam kehidupan kita, komplain dalam kehidupan kita, hati-hati. Jangan-jangan kita menyembahnya itu kepada Baal, bukan kepada Kristus. Yang kedua, saudara sekalian, gampang untuk diserang. Ketika mereka mengeluh, ternyata imunnya itu hilang. Orang yang mengeluh gampang sakit. Orang yang mengeluh pertahanannya sangat jelek. Begitu Filistin tahu mereka bangsa yang komplain, bangsa yang menyembah kepada Baal, malah runtuh keamanan mereka. Mereka siap memerangi Israel, merebut kembali tabut Allah itu, kira-kira demikian. Saudara, tadi teks yang kita baca demikian situasinya. Saudara, kira-kira apa? Gara-gara mengeluh. Pertahanan kita hancur semuanya gara-gara apa? Gara-gara mengeluh. Boleh dikatakan mungkin kesuksesan kita sudah kita raih sedemikian, kita kejar, tapi gara-gara komplain dan sering mengeluh, habis semuanya. Ini yang dialami oleh Israel, maka mereka sangat ketakutan sekali yang mereka alami pada saat itu. Jadi kita bisa bayangkan, saudara sekalian, ketika kita mengeluh itu dua hal yang diserang. Pertama, kita meragukan iman kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah kita menjadi lemah. Orang yang sering mengeluh adalah orang yang paling lemah, gampang diserang, baik oleh iblis
baik secara kesehatan dan seterusnya. Oleh karena itu saudara sekalian, kalau tahun 2022 ini kita hindari mati-matian, yaitu tentang mengeluh. Maka Paulus selalu mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Tidak ada lagi kata-kata mengeluh di tahun 2022 ini. Oleh karena itu, saudara sekalian, Samuel menyerukan satu pertobatan kepada mereka. Apa pertobatannya? Next. Bertobat dengan sepenuh hati di ayat yang ketiga. Saudara, bertobat itu sepenuh hati. Bertobat itu tuh bukan satu sisi, enggak. Bertobat itu holistik, keseluruhan. Memang tidak langsung serta-merta kita langsung berubah menjadi manusia sempurna, enggak. Tetapi tahap demi tahap, batu demi batu. Istilahnya brick to brick, artinya bata demi bata, kita susun pertobatan kita menjadi sangat kuat. Maka Samuel mengatakan kalau engkau sepenuh hati kepada Tuhan, maka mereka harus menjauhkan diri dari penyembahan berhala. Dan untuk benar-benar memurnikan mereka berpuasa. Saudara sekali-sekali boleh berpuasa ya, untuk memurnikan keinginan kita. Kalau saudara sedang menghadapi masalah-masalah yang berat dalam kehidupan ini, saya sarankan berpuasa. Bukan menjadi puasa itu jadi jimat ya, maksudnya jadi kayak opo-opo gitu, bukan. Karena memang iya ini terjadi. Mereka bertobat, mereka menjauhkan diri dari penyembahan berhala, mereka beribadah kepada Tuhan, dan mereka berpuasa. Supaya pikiran kita tuh clean, bersih. Supaya emosional kita itu terjaga. Kalau sudah puasa, lemes, nggak mungkin marah-marah kan? Nggak ada tenaga. Saya ngalamin soalnya, nggak ada tenaga. Jadi sabar. Kamu sejak puasa sabar. Padahal sudah dikit lagi pingsan gitu. Jadi, karena ketika kita berpuasa, kita semakin murni di hadapan Tuhan, semakin kita ngerti kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini seruan Samuel. Ketika engkau menghadapi orang Filistin dan pasti engkau kalah diserang, karena raja-raja Filistin, kota-kota di sekitaran Israel itu masih banyak kota-kota Filistin, itu semuanya bersatu menyerang Israel, pasti kalah. Dan mereka berpuasa. Jadi kalau kita punya pergumulan yang sangat luar biasa di awal tahun ini dan seterusnya, kalau nanti kita akan menghadapi apapun di tahun 2022, maka giatkan ibadah, giatkan kepada Tuhan dan berpuasa. Semakin kita kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, pertobatan itu diuji ketika raja-raja Filistin menyerang Israel. Saudara, hari ini mungkin saudara tahun 2022, resolusi 2022. Apa? Yaitu melakukan resolusi 2021. Karena nggak ada satupun dilakukan selama 2021. Whatever itu saudara sekalian, Anda pengen buat komitmen ulanglah, apapun judulnya silahkan boleh. Tetapi ingat itu akan diuji. Begitu juga dengan pertobatan kita, itu diuji. Saya ingin rajin ibadah, amin, di tahun 2022. Minggu depan kita ibadah lagi misalnya gitu. Muncullah ada tawaran menarik. Bola, ya malam bola lawan misalnya jam 3 subuh. Jam 3 subuh selesai bola, kira-kira jam 5 lah ya. Jam 5 belum tidur, mata kriip-kriip, pedih-pedih, jam 9 mau ibadah gitu ya. Wow, pergumulannya luar biasa. Apalagi kita sekarang masih menjalankan satu kali ibadah. Diuji di situ memang. Akhirnya tidur, udah selesai. Oh, masih bisa dilihat di YouTube, alasan lagi. Oh, masih bisa lihat alasan, terus dan seterusnya. Padahal kita sedang masuk dalam pengujian. Dalam pengujiannya. Pengujiannya itu apa? Next. Jangan berhenti berseru kepada Tuhan. Di ayat yang ke-8. Jangan berhenti berseru kepada Tuhan. Saudara, ini penting sekali. Artinya apa? Komunikasi kita dengan Tuhan itu harusnya semakin intens. Orang yang bertobat itu semakin intens komunikasinya dengan Tuhan. Bukan semakin jarang. Saya bertobat, papa, mama, untuk tahun ini saya begini-begini. Wah, orang tua seneng banget. Ini orang kok jarang doa gitu, mamahnya lihat ya. Ngintip di kamar YouTubean, ngintip di kamar Instagraman. Kapan doanya? Kapan kamu doa? Nah, pokoknya saya doa, mau tahu aja. Katanya kita harus tersembunyi, ngumpet katanya doa. Katanya mau bertobat tahun 2022. Komunikasi dengan Tuhannya saja enggak. Pertobatan dari mana? Ngomong sama siapa? Iblis. Bisa jadi. Maka aneh. Orang ingin bertobat, tetapi sumber kekuatan pertobatannya bukan berseru kepada Tuhan, bukan semakin intens kepada Tuhan. Maka semakin jarang
Ibadah jarang, doa kalau makan. Kalau makanannya enak, kagak doa. Kalau makanannya tempe tahu baru doa nangis-nangis. Dia bingung, lah katanya mau bertobat model begini. No way, saudara sekalian. Maka Samuel mengatakan, kalian jangan berhenti. Justru ketika engkau mendapatkan tantangan-tantangan itu, jangan berhenti berdoa. Semakin keras doanya, andalkan lutut kita. Semakin kita berlutut di hadapan Tuhan. Literally, kita berlutut, benar-benar berlutut di lantai rumah kita, nangis di situ, berseru kepada Tuhan. Bukan semakin jauh dengan Tuhan. Saudara, itu bukan pertobatan kalau engkau semakin jauh, memang akhirnya engkau menyembah kepada Baal itu sendiri. Itu masalahnya di situ, saudara. Kapan kita menggunakan lutut kita untuk menangisi suami kita, istri kita, anak-anak kita? Tidak pernah. Ya, karena kita belum serius. Jadi saudara, kapan? Kalau memang kita punya pergumulan dan keluarga kita, berlutut saja di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong, saya udah gak ngerti lagi. Saya udah capek ngomong sama suami saya untuk berubah. Nggak ngerti, saya capek ngomong sama istri saya untuk berubah. Saya udah capek ngomong sama anak saya. Kagak tobat-tobat Tuhan. Udah bingung Tuhan. Maka detik ini saya datang, saya mengandalkan lutut saya Tuhan. Pasrah kepada Engkau. Tapi intens. Terus mengandalkan. Saya bertobat, saya capek Tuhan. Menghadapi papa saya yang begitu. Menghadapi mama saya yang begitu. Andalkan lutut, berdoa. Jangan andalkan yang lain. Nah, saudara, di sini yang kita kadang-kadang seruan pertobatan itu tuh harus benar-benar nyata. Dan memang benar, next. Tuhan menjawab di ayat yang ke-9. Tuhan memberikan victory, kemenangan itu sendiri. Jadi saudara, jangan cari victorinya. Jangan cari kemenangannya. Tahun 2022 adalah kemenangan. Amin, saudara. Tetapi prosesnya mau enggak? Pertobatannya mau enggak? Hidup kudus di hadapan Tuhan mau enggak? Hidup intens, dekat, komunikasi dengan Tuhan mau enggak? Enggak mau. Pokoknya maunya kemenangannya. Oh, enggak bisa. Enggak bisa, saudara sekalian. Kita mau kasih slogan resolusi victory berapa puluh kali, tapi kalau kita tidak mau masuk dalam proses itu, tidak akan pernah menang. Saudara, ini menjelang 2022 akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Artinya apa? Kita harus makin in di dalam Kristus. Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Maka perjamuan kudus itu mengingatkan kita supaya intens. Bukan perjamuan kudus asal-asal pak gitu-gitu. Diganti pakai anggur orang tua beneran atau gimana. Bukan itunya, saudara sekalian. Kita yang percaya kepada Calvin ya, saudara sekalian, bahwa itu memang mengingatkan kita untuk kembali serius, aku di dalam Kristus dan Kristus di dalam aku. Saudara, ini Samuel juga mengingatkan kepada kita, pertobatan itu kalau terjadi, Tuhan jawab dengan kemenangan. Saudara tidak mungkin menjadi seorang pemenang, tetapi tidak mau melewati proses yang menyakitkan itu. Pengennya jalan pintas, shortcut, jalan pintas. Gimana nih biar cepat? Ya bisa sih ke Mbah Dukun, ke mana-mana, ke orang pintar, tanya-tanya, tahun 2022 nanti terjadi apa gitu. Oh, nanti bisa shortcut begitu. Tapi kita tidak mau masuk dalam satu prosesnya. Saudara, akhirnya next kita bicara, Samuel mengatakan next. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara perhatikan, bukan sampai di sininya, saudara. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Everlastingnya Samuel loh, hebat loh. Tangan Tuhan yang melawan Filistin. Itu artinya Ebenezer. Ketika kita berkata sampai di sini Tuhan, bukan di sini, lalu besoknya nggak Tuhan tolong. Oh tidak. Itu sebuah statement iman Samuel dan juga bangsa Israel pada waktu itu. Dan Tuhan memberikan kemenangan itu sepanjang umur hidup Samuel. Dan kalau kita baca lanjutan terus, ketika Samuel meninggal dan seterusnya, bangsa Israel hancur lagi. Saudara, kita ingin menjadi seperti Samuel, saudara. Tuhan yang menolong, Tuhan yang terus menolong sepanjang umur hidup kita. Saudara, tahun 2022 bukan waktunya kita komplain. Tahun 2022 bukan waktunya kita menunda pertobatan kita. Enggak ada lagi tunda-tunda. Tahun 2022 ini adalah waktunya kita menyaksikan bagaimana Tuhan itu menolong kita, memberikan kemenangan. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Saudara, silakan merefleksikan tahun 2021 bagaimana kita pontang-panting masih pandemi semuanya, pelayanan,
pekerjaan Anda, bisnis Anda, dan seterusnya. Tapi kenyataannya sampai di sini juga Tuhan menolong kita. Dan kembali-kembali kita diingatkan oleh Tuhan supaya kita boleh sungguh-sungguh untuk percaya kepada Dia. Semakin intens hidup kita kepada Tuhan. Saudara, next, ada satu ilustrasi. Ini sarang laba-laba ya, kayak Spider-Man ya. Udah nonton Spider-Man, saudara? Udah nonton ya, udah nonton Spider-Man. Bagus, keren. Nanti silakan nonton bagi anak muda. Saya juga nonton sama beberapa orang gitu ya. Lebih dari 6 kalau nggak salah, atau 8. Ya, maksudnya satu bioskop. Bagus Pak Pan, Spider-Man. Sudah, tapi saya nggak ngomong Spider-Man, saudara sekalian. Enggak. Nah, satu ilustrasi yang sangat bagus saya baca, saya diberkati gitu. Saudara, ketika perang dunia antara Amerika melawan Jepang ya, dunia kedua lah ya, perang dunia kedua, tahun-tahun 40-an itu. Lalu ada salah satu tentara sekutu yang terpisah dari rombongannya, dari unitnya. Lalu kemudian dia mencari tempat perlindungan sebaik-baik mungkin. Tetapi karena memang pulau itu sudah dikuasai oleh Jepang, maka dia semakin lama semakin masuk ke dalam pulau, semakin masuk, tapi juga tentara Jepangnya semakin lama semakin masuk begitu ya. Kan jadi problem. Lalu dia merambat naik ke gunung gitu ya untuk bersembunyi, tetapi tentara Jepang juga semakin dekat dengan dekat. Akhirnya di atas gunung itu ada tebing-tebing, ada gua-gua gitu ya, ada gua-gua tertentu yang bisa dia masuki untuk bersembunyi. Dengan harapan putus dan dia berdoa kepada Tuhan, tolong saya supaya selamatkan saya. Saya tidak mau tertangkap karena kita tahu resikonya luar biasa tingginya. Lalu kemudian dia pilih salah satu gua. Dia masuk ke gua itu dan dia bersembunyi. Dan tentara Jepang itu semakin mendekat dan tentara Jepang itu memeriksa gua itu. Wah, semakin desperate. Aduh Tuhan, tolong saya takut untuk menghadapi hal ini. Lalu ketika dia masuk ke dalam gua itu, ternyata ada seekor laba-laba itu ya ini menjaring laba-laba di depan gua. Menjaring laba-laba di depan gua, dan satu gua masuk dan dia semakin mendengar masuk, gak ada apa segala macam, bahkan ada bunyi tembakan sekalian diperiksa gak ada, ya tembak aja siapa tahu ada gitu ya. Dia semakin desperate. Ketika dia putus asa, dia kokang senjatanya, dia siap, udah mati bersama lah, sudah dia siap. Lalu ketika dia balik badan, maksudnya dia siap di depan mau ke itu, dia ngeliat sarang laba-laba itu udah mulai jadi. Lalu dia pikir, Tuhan, yang saya butuhkan tuh benteng pertahanan. Yang saya butuhkan tuh tembok. Yang saya butuhkan itu sesuatu yang bisa menahan peluru, bom, dan seterusnya. Bukan sarang laba-laba ini kalau di-set, udah selesai. Tapi saudara, ketika dia sudah siap di depan itu, dan dia tahu tentara Jepang itu udah ngelewatin mulut guanya dia, dan dia berlalu, tentara Jepang itu. Kenapa? Karena tentara Jepang ini ngelihat, gak mungkin orang masuk. Kalau orang masuk, pasti sarangnya itu terkoyak. Maka mereka lewatin, dia periksa gua-gua yang lain dan tebing-tebing yang lain. Saudara, mungkin tahun 2022 kita mengharapkan pertolongan Tuhan yang gagah perkasa, pertolongan Tuhan yang kemenangan yang luar biasa. Ada benteng kehidupan, ada segala macam gunung batu dan seterusnya. Tapi kadang-kadang kita lupa Tuhan menolong kita melalui sarang laba-laba yang hal-hal yang tak terduga itu. Hal-hal yang kita tidak pikirkan. Tapi Tuhan menolong kita, saudara sekalian. Oleh karena itu jemaat sekalian, jangan takut kita masuk 2022 ini. Penuh dengan optimis, sukacita. Karena ada pertolongan Tuhan yang tak terhingga. Dan ingat, Ebenezer, sampai di sini kita sudah ditolong Tuhan. Tahun 2022, pasti kita akan ditolong Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan jika kebenaran firman-Mu kembali menguatkan kami. Tuhan tolong kami mengucap syukur Tuhan 2022 akan kami lalui bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dan biarlah kami juga tetap terus mengandalkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini juga Tuhan kami mengucapkan syukur, biarlah kiranya melalui perjamuan kudus yang akan kami laksanakan pada hari ini, menjadi kekuatan kami, komitmen kami ulang Tuhan, untuk bersama-sama dengan Engkau Tuhan, dan semakin intens dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, untuk tahun 2022 yang Kau berikan kepada kami. Kami mengucapkan syukur Tuhan, ini semua adalah anugerah Engkau semata-mata. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami juga teringat Tuhan untuk saudara kami yang masih dalam keadaan sakit, yang mungkin masih belum bisa bergabung di awal ibadah tahun 2022. Tuhan Yesus tolong berkati dimanapun mereka berada. Dan juga untuk pergumulan kami Tuhan, yang tak lepas-lepasnya di tahun 2022 ini Tuhan. Tuhan tolong biarlah kiranya Tuhan memberikan jalan keluar pertolongan yang tepat pada waktunya. Kami juga tetap Tuhan mendoakan
pemerintahan kami Tuhan yang sedang menghadapi varian baru Omikron ini Tuhan. Tolong Tuhan, biarlah kiranya pemerintah boleh mendapatkan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, supaya boleh menangani Tuhan pandemi ini dengan sangat baik. Tuhan, biarlah kami berharap Tuhan, tahun 2022 pandemi ini boleh berlalu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, kami boleh melihat hari-hari yang lebih baik lagi Tuhan bersama-sama dengan Kau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita bersyukur kita boleh melewati tahun 2021 dan di hari pertama tanggal 1 Januari 2022 kita boleh diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Dan kita mengawali hari pertama ini dengan sakramen perjamuan kudus. Biarlah sepanjang tahun yang akan kita lewati bersama Tuhan, kita selalu ingat akan kasih dan pengorbanan Tuhan bagi kita. Dalam segala aspek kehidupan kita, pekerjaan kita, karir kita, dan pelayanan kita, selalu ada Tuhan yang kita libatkan di dalamnya. Titah Tuhan dan arti perjamuan kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, perjamuan kudus yang hendak kita laksanakan ini berdasarkan titah Tuhan Yesus Kristus, yang diterima dan diteruskan oleh Rasul Paulus bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Karena itu setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus ini adalah untuk memperingati akan Dia. Kita menerima ini sebagai tanda dan materai akan kasih dan setianya kepada kita. Kita memperoleh ketentuan ini dalam iman bahwa Ia telah memberikan tubuhnya dipakukan di atas kayu salib dan mencurahkan darahnya supaya jiwa kita yang lapar dikenyangkan dan disegarkan serta memperoleh hidup yang kekal. Dengan demikian perjamuan kudus berarti Tuhan Yesus melalui pengorbanannya, kematiannya di atas kayu salib, telah menebus segala dosa kita dengan menanggung hukuman kita. Tuhan Yesus telah mengadakan perjanjian yang baru dengan kita, Roh-Nya menghidupkan, dikaruniakan kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam satu persekutuan yang benar. Tuhan Yesus menghubungkan kita seorang dengan yang lain, dalam persekutuan yang benar yang patut kita tunjukkan dengan perkataan dan perbuatan. Pemeriksaan diri. Supaya kita memuliakan Allah melalui perjamuan kudus yang menguatkan dan menghibur, maka perlulah masing-masing memeriksa diri sendiri dalam hal-hal berikut. Hendaklah masing-masing sadar akan dosanya, lalu merendahkan diri di hadapan Allah, serta mencari kelepasan dari Dia saja. Hendaklah masing-masing bertanya pada diri sendiri, apakah sungguh percaya bahwa dosanya telah diampuni oleh Yesus Kristus, Tuhan yang disalibkan dan mati dan yang telah bangkit itu. Hendaklah masing-masing mau menyatakan syukur kepada Allah dengan hidup selaku anak-anaknya yang setia. Penolakan dan penerimaan. Barang siapa yang menyadari dosanya serta memohon pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus, serta percaya bahwa dosanya telah diampuni, tentunya akan diterima dan diperbolehkan turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Tapi yang tidak merasa demikian dalam hatinya, dinasihatkan supaya jangan turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Nasihat ini ditujukan pada mereka yang masih ingin terus hidup dalam dosa. Tapi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal ini diperhadapkan pada kita bukan untuk mendukacitakan hati kita, seolah kita hanya dapat mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kalau kita tidak berdosa. Kita memuliakan perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, melainkan karena Yesus Kristus mengampuni dosa kita. Sebab jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri. Tapi jika kita mengaku dosa kita dan berniat sungguh-sungguh memperkuat iman kita serta melawan keinginan yang jahat dan hidup menurut kehendak Allah, maka kita mempunyai keyakinan bahwa dosa kita
atau kelemahan kita tidak akan menjadi rintangan bahwa Allah mau menerima kita dalam anugerah-Nya. Namun demikian bagi saudara yang belum dibaptis dewasa atau belum disidi, mohon menahan diri dengan tidak mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Bagi jemaat atau bagi yang simpatisan yang hadir dalam ibadah, baik di gereja maupun lewat virtual, Zoom dari rumah, apabila sudah dibaptis dewasa dan sudah disidi, dapat mengambil bagian atau mengikuti perjamuan kudus hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur hari pertama di tahun baru ini, kami telah dikuatkan dan disegarkan dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan selalu berlaku bagi kami, orang-orang yang menjaga relasi hidup dengan Tuhan, yang terus mengandalkan Tuhan, dan tidak takut menghadapi kenyataan hidup ini. Karena penyertaan Tuhan selalu bagi anak-anak-Mu yang takut akan Tuhan dan mengandalkan Engkau. Dan hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus, yang semuanya mengingatkan pengorbanan Kristus, kasih Tuhan yang luar biasa bagi kami, yang mau mati menanggung dosa kami di kayu salib. Ya, hidup kami berarti, dan hidup kami juga menjadi alat Tuhan di dunia ini, menjadikan orang lain juga berarti, karena mengalami pengenalan dan perjumpaan dengan Kristus lewat kesaksian hidup kami. Kami siapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah diterima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari semuanya telah tersedia. Kita akan bagi-bagikan kepada jemaat sekalian. Pikul salam.
jemaat yang di rumah juga mempersiapkan anggur dan roti. Nanti kita akan sama-sama roti dan masing-masing berdoa dan hati kita masing-masing. Kita menghargai pengorbanan Tuhan di Kaisar. Kita selalu memperingati akan Dia. Kita membawa nama Yesus dalam hidup kita, agar orang lain melihat hidup kita, melihat Yesus di dalam kita, agar hidup kita menjadi kesaksian yang berkat. Jemaat yang di gereja maupun yang di rumah, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan di tangan kanan kita memegang roti. Kita angkat menghargai pengorbanan Kristus, tubuhnya terpaku di kayu salib. Mari kita makan roti bersama-sama. Demikian juga tangan kanan kita mengangkat tinggi anggur, mengabarkan darah Yesus yang tercurah di kayu salib bagi penebusan dosa kita. Mari kita minum bersama-sama. Doa syukur. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami ucapkan syukur Tuhan, kami boleh melalui tahun 2021 dan memasuki tahun 2022 dengan perjamuan kudus Tuhan. Hal ini mengingatkan kami Tuhan, betapa Engkau mengasihi hidup kami Tuhan, betapa Engkau sungguh memberikan anugerah keselamatan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan hal ini menjadi kekuatan dan pengharapan kami dalam menjalani tahun 2022. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dengan mengingat firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Amsal 3 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10 yang mengatakan, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Persembahan untuk ibadah pagi ini terdiri dari 3 kotak. Kotak pertama untuk kas gereja, kotak kedua untuk perjamuan kudus, kotak ketiga untuk persembahan sulung. Jadi nanti bagi jemaat yang datang untuk mengantarkan persembahan ke gereja akan menemukan 4 kotak di gereja. Satunya adalah untuk persembahan akhir tahun ibadah kemarin. Mari kita hantarkan persembahan kita dengan menyanyikan pujian dari Nafiri nomor 203. Terima kasih pada Tuhan. Persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu sepanjang tahun yang telah lalu. Sekarang Tuhan, bersama-Mu kami ingin menyongsong tahun yang baru ini Tuhan. Tuhan sertai kami dan pimpin setiap langkah yang akan kami tempuh ke depannya. Sekarang kami telah memberikan persembahan Tuhan. Tuhan berkatilah Tuhan persembahan ini agar pengelolaannya dapat sebaik mungkin dipergunakan bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi maupun belum sempat memberikan, biarlah ke depannya Tuhan limpahkan mereka berkat lebih untuk dapat memberikan lebih banyak lagi bagi persediaan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkatilah juga majelis Tuhan yang akan mengelola, biarlah hanya dengan takut akan Tuhan saja uang itu boleh
digunakan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita sambut tahun yang baru 2022 dengan bersuka cita. Karena Tuhan selalu mengasihi dan memelihara kehidupan kita. Mari kita angkat pujian dari suplemen 189, Kecaplah dan Lihatlah. Sekalian, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.